Waktu Rasulullah Mi'raj, tenan pura guyon nih. Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur. Bangun dari kuburan, setelah dilihat mukanya keropos, bolong. Mukanya nggak ada dagingnya. Nabi kaget, man huwa ya Jibril, ku sopo Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, itu umat panjeringan yang rajin bikin proposal. Bicara tentang istighosah, tentu kita sangat setuju bahwa istighosah itu ialah hal yang positif. Bahkan di dalam Al-Quran, istighosah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang jadi pertanyaan bagi saya sendiri, ketika acara istighosah itu disangkutkan kepada ada narasi bahwa ada kebijakan anti pesantren KDM. Ada salah satu postingan yang saya baca nih, PWNU Jabar ancam guncang gedung sate lewat istighosah akbar protes kebijakan anti pesantren KDM. PWNU Jabar merencanakan istighosah akbar untuk mengguncang gedung sate. Jadi mungkin rencananya akan melakukan istighosah yang bertempat di gedung sate. Karena apa? Alasannya karena sebagai bentuk protes kebijakan anti pesantren KDM, begitu ya. Entah benar atau tidak informasi ini, namun terkait dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan ada yang memberikan jawaban kebenarannya atau tidaknya, karena saya di sini hanya sebatas menerima postingan itu saja ya. Jikapun itu benar akan diadakan istighosah karena protes kebijakan anti pesantren KDM, jika itu memang benar, boleh dong saya sebagai warga NU pun mempertanyakan kapankah KDM itu mengeluarkan kebijakan anti pesantren? Adakah KDM atau Kang Deddy Mulyadi melakukan suatu kebijakan anti pesantren? Dan itu saya tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu. Banyak netizen yang juga menanggapi hal ini terkait dengan rencana istighosah di gedung sate itu ya. Netizen mempertanyakan sampai menyangkutkan dengan dana hibah. Masya Allah. Apakah ada hubungannya dengan dana hibah? Dana hibah yang menurut para netizen dianggap ugal-ugalan. Kita akan simak bagaimana tanggapan netizen terkait adanya postingan informasi yang menyatakan bahwa akan adanya istighosah akbar sebagai bentuk protes anti pesantren KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, oh bukan gitu. Ulama, oh ulama. Tidak malu bapak. Yang diuruskan teh dana hibah terus, dana hibah terus. Malu atuh pak, malu. Kenapa sih? Coba pakainya ini nih. Hati. Kalau ulama, ustadz, kiai yang menggunakan hati tidak akan teriak-teriak masalah dana hibah. Kalau ulama yang ingin betul-betul memperjuangkan panji Rasulullah tidak akan teriak-teriak masalah dana hibah. Saya yakin itu. Kalau ulama, ustadz, kiai yang sudah teriak-teriak mempermasalahkan dana hibah, saya yakin seyakin-yakinnya, dan saya akan pertanyakan ke ustadan kalian, ke kiaian kalian, dan ke ulamaan kalian. Wudu deui sing bener, wudu deui sing ikhlas, wudu deui sing ikhlas wuduna. Sujud ke hadapan Allah. Sok maneh sujud. PWNU Jabar ancam guncang gedung sate lewat istighosah akbar protes kebijakan anti pesantren KDM. Nu soleh dianggap aneh, nu lieur dianggap bener, make kedok agama parasea jeung sasama gara-gara duit hibahna teu cair deui. PWNU Jabar ancam guncang gedung sate lewat istighosah akbar protes kebijakan anti pesantren KDM. Abdi selaku warga NU wios painten ngeritiknya kebijakan pengurus PWNU Jabar. Pamit telepat nu disebut istighosah teh nada pitulung Allah dina kaayaan anu genting sapertos Rasulullah kapungkur waktu anjeunna bade perang bari dateu abring-abring nyalira we anjeunna. Matak aya sagenting kumaha sih kebijakan KDM teh
dugi ka Istighosah di payunan gedung sate. Da paraosan abdi anu di daerah abdi mah aya pasantren nu kenging biasa we, ditutup dana hibah teu masalah, da teu tergantung ka pemerintah. Halirup di pasantren oge. Matak asane gitu nya kang abdi mah warga NU rada teu kahartos. Da nah pernah dicontohkeun gitu di Istighosah dikaitkeun kana politik gitu. Di zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus zaman Rasulullah gitu nya. Jadi pertanyaan jangan abdi mah ya nu warga NU nu bodoh gitu. Jadi protes kebijakan anti pesantren kumaha sih da paraosan kamari aya santri anu cilaka dengan ku pesantren ku KDM dibantu. Matak abdi selaku warga NU rada teu ngartos nya ku kebijakan ketua PWNU Jawa Barat pada masalah dana hibah benten dianggap kebijakannya KDM teh anti pesantren rada lieur gitu nya. Punten sanes pribados tengah hormati ulama da ulama walau satu anbianya ngan painten wajar pami abdi gaduh pandangan nyalira selaku warga NU gitu. Setuju. Bahkan saya boleh menambahkan kalau pesantren itu ya tidak akan bangkrut ya dengan tidak adanya dana hibah. Karena sebenarnya saya sendiri nih baru tahu adanya dana hibah ke pesantren, baru tahu itu saat Kang Deddy menjadi gubernur. Jujur saya katakan bahwa sebelum Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, saya tidak mengerti, belum pernah mendengar, tapi nggak tahu ya, netizen mungkin sudah dengar atau sudah tahu. Tapi untuk saya sendiri baru tahu adanya dana hibah ke pesantren itu sejak kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, baru saya tahu. Dan juga selama ini saya tidak pernah mendengar di kampung-kampung saya ada pesantren yang mendapatkan dana hibah, itu tidak pernah mendengar adanya pesantren di tempat kami yang mendapatkan dana hibah seperti itu ya. Dan mereka para pesantren-pesantren di tempat kami alhamdulillah tidak ada yang bangkrut, semuanya berjalan, aktivitas mengaji berjalan. Dan ini mungkin yang saya lihat keikhlasan para tokoh kiai dalam mengajar para santri begitu ya. Nanti kita akan tampilkan juga ya cuplikan ceramah dari salah satu tokoh agama yang pernah menjadi ketua PBNU gitu ya. Siapa dia? Kiai Haji Said Akil Siroj mengenai proposal begitu ya. Ini ya untuk tambahan saja ya, bahwa nanti di akhir video saya akan tampilkan salah satu atau dua lah, nanti kita akan tampilkan dua video ceramah Kiai Haji Said Akil Siroj, ketua PBNU, mantan ketua PBNU, terkait proposal atau kiai yang suka bawa-bawa proposal. Namun sebelumnya kita lihat dulu nih bagaimana tanggapan Kang Deddy dulu ketika membicarakan tentang dana hibah. Kita simak nih. Sebagai gubernur miris juga saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, pesantren dari basic pesantren basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa terus sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Kabupaten Bandung, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkan. Siap. Ya, kita kirimin aja, sampai aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Orang gubernur aja kita liatin, ditutupin. Terus. Kabupaten Bekasi 7 pesantren 2,4 miliar. Okay. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Salah satu Kabupaten Cirebon sebagai basis organisasi agama, ya. Basisnya Nahdlatul Ulama, ya. Basisnya Islam tradisional. Betul. Di Jawa Barat Hanya satu. NU itu hanya dapat satu apa? Satu pesantren dengan nilai 557 juta. 557 juta. Nah, terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Ya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa? Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren dan dosa. Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak lebih. Dengan yayasan segala macam. Lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1. Garut 140. Kalau bentuknya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan?
Itu yang konsep tata kelola yang baru. Iya, siapa lagi? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma 1 juta Pak. Berapa? Dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Kerawang dapatnya berapa? Satu pesantren itu 300 juta. 300 juta terus. Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Yang pertama bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan karena bertumpuk hanya pada 2 kabupaten, yaitu Garut dengan Tasik. Selain bertumpuk pada 2 kabupaten, juga banyak saya temukan bantuan-bantuan itu malah ngalir ke lembaga atau yayasan yang seluruh aspek administrasinya menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang, sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan. Yang kedua, banyak juga terjadi misalnya satu lembaga mendapat hampir 50 miliar, dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan. Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri, sehingga para santri, terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah di pesantren-pesantren kecil, bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi sebagai bagian untuk memberi. Nah, ini perlu untuk disimak pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak ada penghapusan dana hibah ke pesantren. Itu ya, tidak ada penghapusan. Hanya saja sedang dievaluasi. Sebelum kita tutup video ini, kita tampilkan dulu 2 video ceramah Kiai Haji Said Akil Siraj yang merupakan mantan ketua PBNU terkait masalah proposal. Kalau yang ini ya, bagaimana nih isi ceramah beliau mengenai kiai yang suka bawa proposal. Ayo kita simak. Kiai Wahab Hasbullah Hashim nomor 1 nih, nomor 2 Kiai Wahab pendiri NU itu. Kiai Wahab itu menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30-an ya, tahun 33 tahun 35 tahun itulah, sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Entah Semarang mana, pokoknya asli Semarang. Pendiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes Pandeglang, jumpa dengan Kiai Abdul Rahman, pendiri NU di Banten. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid namanya, pendiri NU di Bogor. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, pendiri NU di Jakarta. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, pendiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Bamasum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Lombok jumpa Kiai Faisal, Kiai Hasun, pendiri NU, tanpa proposal. Kiai Wahab muter-muter itu tanpa. Jadi Kiai Wahab itu ilman, wafikron, wamalan. Berkorban di WNU itu baru kayak Kiai Wahab itu bisa maju ini. Ya pikirannya, ya tenaganya, yo duit, uangnya sendiri. Nah, itu satu video ceramah Kiai Haji Said Akil Siraj mengenai perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama dulu. Jadi mereka berjuang dengan pikirannya, dengan tenaganya, ya juga dengan hartanya. Mereka mengeluarkan harta sendiri dikeluarkan demi Nahdlatul Ulama, seperti itu ya. Tidak pakai proposal. Kita simak nih video yang kedua mengenai masih tetap tentang proposal ya. Namun ini kayaknya lebih tajam nih. Kita simak videonya. Syekh Qadir Jilani suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat dari Baghdad ke Mesir. Di sana masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustot, desa Fustot, Kairo, melarat-melarat. Akhirnya seorang di rumah. Syekh Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun, rumahan, orang tulisan gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, putra Abdul Bahmun, semua mondok di situ. Gus Najib, Subab. Waktu saya di sana santrinya 700. Ditanggung dahar, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang ditiketin. Kiai nanggung santrinya. Punten-punten gerobokan. Jawab punten-punten. Kenapa? Karena kaya. Karena Syekh Muhammad kaya, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, punya toko kitab di Mesir. Maka kiai harus kaya. Kiai harus. Suatu ketika waktu Rasulullah Mi'raj, tenang orang guyon ini. Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur. Bangun dari kuburan, setelah dilihat mukanya kropos, bolong. Mukanya gak ada dagingnya. Nabi kaget, kan waya Jibril, ku sapa Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Tenang, saya tuh, kita bilang tuan. Ini kisahnya, ini kisah yang serius ya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj ketika perjalanan Rasulullah SAW waktu Mi'rajnya tadi gitu ya. Jadi beliau
diperlihatkan ada orang yang keluar dari kuburan dengan wajah apa ya tadi, bolong-bolong. Ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril, dikatakan bahwa itu umat engkau yang suka apa bawa proposal, suka minta-minta. Aduh. Nah, itu saja barangkali video singkat yang bisa kami bagikan untuk sahabat mata netizen dimanapun sahabat berada. Jika video ini dianggap bermanfaat, silahkan sahabat like, dan jika ada yang ingin sahabat tanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Atau jika sahabat ingin meminta untuk mereaction apa, silahkan sahabat komentar di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga channelnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.